kasih. Jadi sebetulnya kalau agama apa saja itu punya misi, itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena setiap agama pasti ingin mengabarkan apa yang diterimanya sebagai kebaikan kepada orang lain. Artinya kalau kamu mendapatkan sesuatu yang berharga, jangan untuk dirimu sendiri tapi ajak-ajaklah orang lain. Lah mengajak kan nggak salah. Misalnya saya ngajak, saya dapat berkat hari ini, mau ngajak makan timlo misalnya, gitu. Ayo makan timlo di sana paling enak. Apa salah itu? Bahwa orang kemudian tidak mau, ya itu urusannya dia. Islam juga mengenal yang namanya berdakwah. Ya, berdakwah itu artinya menegur orang, mengajak orang dalam kebenaran dan saling mengingatkan dengan hikmat, kira-kira seperti itu. Maka ada ungkapan sampaikanlah walaupun satu ayat, itu di Islam. Di Kristen juga ada ungkapan dari Rasul Paulus, celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Jadi tetapi rule of game-nya, jadi aturan mainnya harus jelas. Ya, tapi dulu kan pernah ya, ketika terjadi gesekan-gesekan karena kecurigaan yang dibangun berdasarkan cara pandang kita yang mungkin belum clear terhadap orang lain. Itu pernah zamannya Pak Harto itu. Jangan mengagamakan orang yang sudah beragama, dulu kan begitu kan. Dan itu ditolak oleh Pak Simatupang, Pak TB Simatupang yang waktu itu sebagai salah satu dari ketua Dewan Gereja Sedunia. Tapi dia juga seorang yang menempuh karir militer yang sangat gemilang. Pak Sim itu mengatakan, mengutip ayat tadi, bahwa orang Kristen itu celaka kalau tidak memberitakan Injil. Lalu banyak teolog-teolog Kristen maupun ahli-ahli ilmu perbandingan agama yang kemudian menelaah, apa ada orang yang belum beragama sebetulnya? Setiap ada getar kesadaran bahwa Tuhan itu ada, itu beragama. Tapi beragama menurut definisi bukan the world religion, agama dunia, tapi folk religion, agama lokal. Orang kebatinan itu agama. Hanya ya bukan agama dalam pengertian agama universal ini, karena penganutnya tidak mendunia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha kan mendunia. Tapi orang kebatinan itu kan sudah ada sebelum agama masuk Indonesia. Jauh sebelum munculnya agama Hindu, agama Buddha, orang-orang di negeri Nusantara ini sudah punya keyakinan tentang the supreme being yang dikenal dengan Yang. Makanya ada kata sembah Yang, menyembah Tuhan. Yang itu Tuhan artinya. Maka ketika munculnya agama Hindu, Buddha datang ke Indonesia, welcome Sugeng Rawuh semua, diterima. Ramah memang Ibu Pertiwi ini. Pada zaman kerajaan Sunda itu diatur dengan hierarki yang sangat bagus. Maka ada ungkapan ketika Hindu Buddha datang ke Indonesia, Hindu diterima, maka dikasih salam Ongkara Nama Siwa. Ketika Buddha datang, Buddha diberi salam sembah ring hulun risang panca tata gata. Diterima, semuanya itu untuk kebaikan semua. Tetapi dalam aturan ini hubungan sosial itu diatur. Mangku bumi bakti diratu, seperti seorang mahapatih taat kepada raja. Ratu bakti di dewata. Raja berbakti pada dewata, pada agamanya. Dewata bakti di yang. Dan di atas ini kalau saya tafsirkan dalam bahasa sekarang, di atas ketaatan kita kepada agama kita masing-masing, kita harus sadar dengan prinsip ketuhanan. Karena orang lain juga punya ketaatan pada agamanya masing-masing. Puncak prestasi hubungan harmoni lintas agama inilah yang di zaman Majapahit disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Dan itu abad ke-14 loh.
ketika dunia masih perang salib itu. Kita sudah punya seperti itu, filosofi seperti itu, Bhinneka Tunggal Ika. Dan setiap agama itu mendapatkan pengakuan di depan hukum sama. Maka untuk petugas agama Siwa itu dikasih menteri sendiri, namanya Dharma Diaksaring Kasahiwan. Untuk agama Buddha diberikan menteri sendiri, Dharma Diaksaring Kasugatan. Untuk agama-agama kecil yang penganutnya banyak tapi tidak seperti Hindu dan Buddha, dinamakan Karesian, para resi di pertapaan-pertapaan. Lalu dijamin oleh undang-undang tidak boleh ada perusakan tempat ibadah. Ini tahun 1400-an ini, dalam undang-undang namanya Adigama, di zaman kerajaan Majapahit yang diundangkan setelah zaman Raja Hayam Wuruk. Makanya di dalam pasal 55 Undang-Undang Adigama ini cerita tentang Nusantara kita dulu ini, ya kan? Karena orang banyak lupa dengan kehebatan kita sebagai bangsa, kita malah belajar ke Afghanistan malahan. Ya toh? Itu jelas sekali. Muah wong kang angrusak candi, prasada, sapasiman, kabuyutan, pada lawan ngrusak bumi. Orang yang merusakkan candi, Kadarman, itu tempat agama Buddha, kabuyutan, tempat para pertapa, ya, sama dengan merusak seluruh bumi. Barang siapa merusak candi, Dharma itu tempat agama Buddha, pertapaan, sama dengan merusak seluruh bumi. Karena apa? Ketika Anda merusak rumah saya, korban yang menjadi korban saya, istri dan anak-anak saya, keluarga saya. Tapi kalau Anda merusak gereja ini, bukan hanya Pak Freddy yang jadi korban, tapi seluruh jemaat ini tidak bisa beribadah. Semua orang Kristen hatinya terluka ketika kita diganggu, ketika masjid kemudian dirusak. Yang menjadi korban bukan takmirnya, tapi seluruh umat Islam di dunia ini merasa terluka ketika dia dilarang beribadah. Kesadarannya sudah sampai itu loh pada abad 14 itu. Lalu bagaimana tindakannya? Danda mulia becik malih. Dia harus mengembalikan seperti keadaan semula. Memulihkan sakal wiring rinusak, semua yang sudah dirusak. Danda rong laksa patang tali, 24.000 uang Majapahit. Wuruk sadugawe ngaranya, nama tindak pidananya wuruk sadugawe. Padahal kalau Anda merusak rumah properti pribadi hanya 4.000. Kalau merusak rumah ibadah 24.000, 6 kali lipat. Itu pada abad 14 kita sudah punya seperti itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Nah, ya toh? Maka jelas sekali kalau selama Indonesia tidak ada keadilan, kesamaan di depan hukum, maka ekstremisme agama itu akan dibalas dengan ekstremisme yang sama. Itu yang sering terjadi. Saya memang tidak terlalu respon dengan hal-hal yang sifatnya gesekan antar agama. Saya menghindar seperti itu. Bagi saya memberitakan Injil itu tidak perlu memberitakan saya. Memberitakan Injil itu ya apa yang ada dalam Injil. Saya menjaga agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Maka sedemikian rupa, kalau intinya Yesus, ya Yesus, sudah saya sampaikan. Kenapa kita harus mengurusi orang lain yang seperti itu? Islam pun juga seperti itu. Boleh orang mengabarkan agamanya. Hindu, Buddha juga seperti itu. Jadi berdakwah, misi, evangelisasi itu mengajak kepada kebaikan. Dan itu dijamin paling asasi dalam bahasa asasi manusia. Makanya Pak Sim mengatakan siapa yang disebut orang belum beragama? Setiap getar kesadaran bahwa adanya Tuhan lalu dia berbuat yang baik, itu agama. Jadi itu bertentangan dengan ilmu agama-agama di mana setiap getar kesadaran itu orang bertuhan itu beragama.
Yang kedua, bertentangan dengan agama itu sendiri. Karena dalam Islam juga disuruh berdakwah. Nabi Muhammad, nabinya umat Islam, itu mengirimi surat kepada penguasa-penguasa Kristen untuk menjadi Islam. Begitu juga Paulus itu sampai ke Eropa sana, Petrus sampai di Antioquia, Markus sampai di Alexandria untuk mengabarkan kabar baik, dan resikonya dibayar dengan nyawa. Banyak rasul-rasul mati sebagai martir, tetapi dia bayar harga untuk itu. Jadi kalau kita dilarang untuk melakukan tugas misi atau tugas dakwah dalam agama Islam, itu bertentangan dengan iman dan bertentangan dengan ilmu. Tetapi cara mainnya harus diatur. Hindari kata-kata penghinaan verbal terhadap pihak lain. Karena kekerasan itu bukan sekedar kekerasan fisik. Kekerasan kata-kata itu kalau diulang-ulang menimbulkan keberingasan yang tega menghabisi orang lain. Itu yang harus dijaga. Jadi misalnya ideologi keras, sekalipun mungkin bomnya tidak dibuat di satu kota di mana tokoh yang sangat didengar itu hidup, bomnya bisa dirakit di tempat lain. Tetapi kenapa ada perakitan bom? Karena ada kekerasan verbal yang terus disampaikan lewat medsos, lewat ceramah-ceramah keagamaan, itu yang harus dikikis oleh negara. Itu saya kira. Mau bertanya terkait tadi penjelasan Trinitas atau Tritunggal. Selama ini untuk kita menjelaskan di internal kita tidak bermasalah. Karena suatu ketika saya diskusi dengan orang Muslim dan mereka memang dengan kesadaran bertanya tentang Trinitas. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Bambang, bagaimana efektivitas kita menjelaskan di kalangan orang non-Kristen tentang Trinitas supaya mereka hilang pandangan tentang dua orang Kristen itu tiga. Demikian Pak Bambang, terima kasih. Ya, yang pertama itu bahasanya. Bahasa itu artinya apa? Bahasa teologis. Jadi orang itu mesti dijelaskan, karena prasangka itu kan muncul karena misinformation. Satu contoh misalnya, ketika kita mengatakan tentang Yesus, sementara orang itu sudah berpikir Yesus anak Allah itu dipertentangkan dengan dalil bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kan? Nah, itu yang harus dikikis dulu. Nah, saya itu lama ya mencari pola dalam pelayanan seperti ini. Suatu saat saya diundang oleh salah satu gereja di Surabaya, gereja GBI Alpha Omega. Terus saya bilang sama Pak Pendetanya, Pak Pendeta, ini kan mau diiklankan di koran, zaman itu masih zaman koran, belum zamannya WA, yang diiklan di koran. Ya Pak, kalau waktu Pak Gilbert yang sedang khotbah biasanya rasakan jamahannya, biasanya kan bahasa-bahasa KKR lah. Kalau saya boleh nggak diganti, saya bilang. Diganti apa? Ini sebetulnya tes case saya. Gimana kalau ditulis begini? Sesi pertama kan ibadah 3 kali. Judulnya tidak ada ilah selain Allah. Jadi temanya yang ditonjolkan. Sesi kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sesi ketiga paling sore. Sesi kedua disertai tanya jawab habis ibadah. Terus sesi ketiga, kenapa firman Allah menjadi manusia? Oh, setuju Pak, setuju itu. Sebar, begitu sebar, ada banyak teman-teman Muslim yang penasaran. Loh, ini Tuhannya Kristen kok enggak beranak? Padahal kan biasanya beranak itu kan. Lah itu yang sering tidak dijawab orang kan. Dan kemudian datang teman-teman yang non Kristen itu kan juga tidak mau duduk di depan, duduk di belakang, ibadah itu. Ya loh. Terus kemudian tanya apa majelis gerejanya, ngomong ke saya, ini gimana Pak? Loh gimana? Memang undangan ditulis di koran ya otomatis, saya bilang. Padahal saya sudah antisipasi nih, pasti banyak ini kan coba itu
pertama yang saya lakukan, bagaimana kalau bahasa ini saya sajikan kepada publik. Kedua, bagaimana orang Kristen sendiri siap. Jadi saya mau mengedukasi orang Kristen agar siap untuk melakukan pertanggungjawaban iman. Nah, setelah sesi kedua itu, teman-teman yang hadir dari Muslim itu sesi kedua. Terus waktu tanya jawab kan selesai doa berkat, dia maju ke depan. Masih ada waktu kira-kira 1 jam. Terus dia tanya, loh Pak, kalau begitu memang apa maknanya anak Allah itu? Nah kalau bahasa kita di gereja kan ya kan sama-sama percayanya ya clear toh. Anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak, kan clear. Tapi membahasakan ini keluar itu yang perlu dijembatani gitu. Terus saya bilang gini, contoh ya, bahasa apapun itu mengenal, istilah anak itu tidak harus berarti beranak. Bahasa sederhana yang paling, anak sekolah itu siapa? Istrinya sekolah. Masa gedung punya istri? Gitu? Sidul anak sekolahan misalnya. Anak sekolahan itu kan anak yang lingkungannya selalu bersekolah. Anak jalanan, ya kan sehari-hari di jalan. Anak tangga, anak kunci, kan tidak semuanya itu berarti anak. Oke, ini bahasa sehari-hari. Kalau bahasa keagamaan bagaimana? Berikanlah zakat fitrah kepada Ibnu Sabil. Ibnu itu artinya anak, Sabil itu jalan. Secara harafiah anak jalan. Tapi itu artinya juru dakwah yang harus mendapatkan apa yang harus diterima kepada dia dalam konteks dakwah ke tujuan pertama. Karena kerjaannya jalan terus maka disebut anak jalan. Itu idiom maksudnya. Lah anak Allah itu idiom. Apakah berarti Allah itu beranak? Nah, kalau Allah itu beranak, bagaimana Injil mengatakan, engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakan engkau. Masa Allah Bapa beranak? Yang beranak kan ibu. Karena ini bukan anak secara fisik. Lalu saya jelaskan, anak itu artinya apa sih? Terus saya masuk dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah dia juga nggak clear. Kok firman itu Allah Pak? Nah itu loh. Firman itu kan ucapan Allah loh. Enggak hanya itu. Firman itu bisa berbentuk ucapan, tetapi juga adalah pikiran Allah itu sendiri. Kira-kira manusia, pikiran manusia dan roh manusia ada berapa? Ada 1 kan? Tapi bisakah kita dipisahkan dengan roh kita? Mati. Manusia itu ketika disebut manusia kan selalu ada rohnya. Maka Allah itu esa karena dia berdiam kekal bersama firman-Nya dan rohnya. Makanya saya katakan, kamu baca kitab Taurat ini, kitab Taurat saya tunjukkan ini, bahasa aslinya ini bahasa Ibrani. Ya. Dari pasal pertama, ayat pertama seterusnya sudah bicara tentang Allah, firman Allah, roh Allah. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et za'aret. Bumi itu belum berbentuk. Ve'ha'aret hayyetah tohu wa bohu. Belum berbentuk dan kosong. Ve'hosek alfinitehom. Dan kegelapan meliputi tehom, samudra raya. Wiruah Elohim, roh Allah, melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah yang mengalirkan kehidupannya sehingga ciptaan itu ada. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah pertanyaannya, yang menciptakan dunia ini siapa? Allah. Bersama firman-Nya dan rohnya. Ya toh? Jadi orang sering kali salah paham. Loh Pak, ini tulisan siapa? Tulisan saya. Masa orang nanya dulu, ini tulisannya Bapak atau pikiran Bapak atau rohnya Bapak? Badu tak jekeli panas enggak badu. Kalau saya ngomong satu ya satu. Karena firman Allah dan roh Allah itu ada dalam diri Allah. Nah itu loh kira-kira, itu mudahnya. Kok firman menjadi manusia Pak? Kan saudara muslim percaya kalau firman itu nuzul jadi kitab. Kalau kita percaya firman itu turun jadi manusia. Terus saya sambil guyonan.
Lah sampean percaya enggak kalau firman itu turun jadi kitab? Percaya, Pak. Lah iki dadi buku percaya mau jadi manusia ora percaya sampean. Paham tuh? Loh, tapi kan kami tidak pernah mengatakan firman itu Allah. Iya betul. Kan itu ajaran Islam. Kalau ajaran Kristen firman itu harus Allah. Lah kok bisa? Nah sekarang saya tanya, firman dengan Allah duluan mana adanya? Kalau Anda jawab, duluan Allah Pak. Ini jawaban saksi Yehova itu, duluan Allah. Berarti Allah sudah ada, firmannya pernah belum ada. Nah berarti Tuhan pernah tidak bisa berfirman, karena firmannya belum ada, bingung. Orang-orang awam biasanya begitu, saksi Yehova misalnya. Kalau gitu dulu Yehuwa Pak. Nah, kalau Yehuwa sudah ada, kata mereka selalu menyebut Yehuwa kalau orang saksi Yehova. Tuh firmannya tidak ada, belum ada. Nah, terus ada waktu Allah sudah ada, firmannya belum ada. Loh, kok gitu Pak? Loh iya toh, katanya menurut kamu Allah lebih dulu. Nah kalau dia dibalik, lebih dulu firmannya sopo. Nah firmannya Allah, berarti kan podo-podo, sama-sama kekalnya. Ya toh? Nah, kenapa firman itu harus Allah Pak? Nah, kalau firman itu bukan Allah berarti kan ada dua yang kekal. Firman itu tidak diawali oleh waktu. Tan ono kang murwani, tan ono kang mungkasi. Ya toh? Berarti tidak berawal, tidak berakhir. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Lah terus ada berapa yang tidak berawal dan tidak berakhir? Katanya Allah itu satu. Satu Pak, berarti firman harus Allah. Kalau firman bukan Allah berarti ada dua yang kekal berdamping-dampingan. Ayo milih sing ndi? Kalau Alkitab kan jelas firman itu bersama-sama dengan Allah. Dudut fungsinya kan berbeda. Allah itu merujuk kepada eksistensi, firman itu yang melekat pada eksistensi. Seperti roh kita berada dalam diri kita, tapi roh kita bisa dibedakan dengan wujud kita. Roh kita bisa dibedakan dengan pikiran kita, tapi pikiran dan roh kita ada dalam diri kita. Oh gitu ya ternyata Kristen. Iya. Pemitan pulang. Gitu. Terus ada lagi, dulu ada tabloid namanya Gloria, miliknya Pak Dahlan Iskan. Nah, terus pemimpin redaksinya itu David namanya. Dia nawari saya, Pak Bambang, mau nulis Pak. Nulis tentang apa? Saya bilang, terserah Bapak lah. Nanti saya bikinkan untuk apa namanya headline di depan. Oke, saya bikin tulisan. Itu lagi yang saya tulis. Bukan saya nggak bisa nulis yang lain. Memang ini yang disalahpahami terus menerus kok. Kalau saya ngomong yang lain kan podo ngerti ini lah. Di gereja sudah ada itu kan. Nah, saya tulis Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian waktu biasanya kalau mau terbit Gloria itu kan diiklankan di Jawa Pos. Lalu kok ditutup itu judulnya, Allah tidak beranak tidak diperanakkan, tutup. Saya tanya ke teman di Jawa Pos, loh kenapa kok headline tulisan saya ditutup? Katanya bagian editing Pak, ini bisa membingungkan karena Kristen kan Tuhannya beranak katanya gitu. Itu berarti apa? Kesalahpahaman itu mungkin seumur kita tidak pernah hilang, terus menerus akan ada. Bukankah sekarang setiap kesalahpahaman tahunan, ungkapan Natal haram, anak Allah, itu selalu muncul. Itu yang harus menjadi skala prioritas kita. Makanya saya jelaskan seperti itu. Jadi intinya penjelasan kita itu harus dimengerti oleh orang yang salah paham. Sebab mau Katolik, mau non-Katolik, mau Protestan, Pentakosta, Karismatik, itu kan basically semua percaya Yesus itu adalah firman Allah, Yesus itu Tuhan. Semua percaya. Tetapi ketika di Eropa, di Amerika, sesama Kristen ini berbeda lah, itu yang kemudian misalnya ada Kristen yang tidak ke gereja, suam-suam kuku, makanya ada KKR. Dan di Indonesia orang percaya aja belum kok. Makanya KKR kan lingkungan Kristen saja. Tapi yang di luar kecuali karena mujizat. Misalnya sakit disembuhkan. Orang yang butuh ya banyak mengalami itu. Tapi kan sakit itu bukan sekedar sakit jasmani. Ada sakit rohani. Sakit rohani itu apa? Ya sakit rohani itu termasuk salah paham terhadap iman tadi. Itu harus clear.